Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Gusanto Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik yang dimana tentara Israel melakukan penyerangan terhadap kapal yang berlokasikan pada Laut Merah, dan menewaskan 20 korban yang berasal dari negara Jerman dan Turki. Nah, kapal ini berisikan 500 korban perang dari negara Palestina. Nah, pertanyaannya, apakah Israel ini dapat diadili untuk dari tindakan Israel itu sendiri? Nah, concern yang pertama yang saya lihat di sini adalah bagian teritorialnya. Nah, kekuasaan siapa sih teritorial dari Laut Merah tersebut? Nah, secara garis besar, Laut Merah terletak di antara Afrika Timur dan Asia Barat Daya dan memiliki beberapa jalur pelayaran penting digunakan untuk perdagangan dunia. Sebagian besar perairan di Laut Merah termasuk dalam wilayah negara-negara berdekatan dengannya seperti Mesir, Sudan, Eritrea, Djibouti, Yaman, dan Arab Saudi. Nah, jadi terdapat banyak bagian negara-negara yang bisa menjadi kemungkinan dari wilayah teritorialnya. Nah, namun secara garis besar, termasuk Laut Merah, beberapa bagian dari Laut Merah termasuk dalam perairan internasional atau tanggung jawab ataupun hak dari hukum internasional itu sendiri. Nah, keberadaan kapal-kapal di Laut Merah masih tunduk pada hukum internasional yang mengatur navigasi, perdagangan, keamanan laut, termasuk Konvensi Hukum Laut PBB UNCLOS yang menyediakan kerangka kerja untuk penggunaan yang damai dan keberadaan kapal-kapal di perairan internasional. Nah, lanjut kepada kasusnya, berarti yang pertama bahwa sudah clear bahwa eh, mereka tunduk pada aturan internasional ataupun hukum perairan internasional berdasarkan hukum laut PBB yaitu UNCLOS. Nah, lanjut pada kasusnya, berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur tentang hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata, serangan terhadap kapal rumah sakit dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum perang. Penyerangan tersebut dapat mengakibatkan kerugian besar terhadap personel medis, pasien yang sedang dirawat, dan misi kemanusiaan yang dijalankan oleh kapal tersebut. Nah, jadi kita ketahui berdasarkan dari Konvensi Jenewa 1949 bahwa pada hukum humaniter internasional, dalam konflik bersenjata sebenarnya serangan terhadap kapal rumah sakit yang dianggap sebagai kapal rumah sakit, dan ini dianggap sebagai pelanggaran serius karena pelanggaran ini mengacu pada kejahatan perang atau terhadap hukum perang. Nah, yaitu hukum internasional yang mengatur tentang perang. Nah, penyerangan tersebut mengakibatkan kerugian besar, yaitu kepada personel medis yang sebenarnya mereka sedang melakukan tugas kemanusiaan, dan juga kepada mereka yang tidak berdaya ataupun kejahatan perang tentang kemanusiaan yang dimana ada pasien yang sedang dirawat. Nah, pertanyaannya, apakah negara Israel dapat dimintai pertanggungjawaban atas serangan tersebut? Karena kapal bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan perlindungan kapal yang berada di perairan yang di bawah uh, hukum internasional. Nah, dalam konteks ini, pihak-pihak yang terlibat dalam penyerangan kapal rumah sakit tersebut, yaitu tentara Israel, dapat diadili di hadapan pengadilan internasional seperti Pengadilan Kriminal Internasional ICC atau Pengadilan KHI yang dibentuk oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Nah, dapat digaris bawahi di sini bahwa uh, yang dapat diadili yaitu adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penyerangan kapal rumah sakit. Nah, yaitu tentara Israel yang dapat diadili di hadapan pengadilan internasional ataupun pengadilan KHI yang sebenarnya dibentuk oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik tersebut. Nah, misalnya negara Israel, Palestina, Turki, dan Jerman. Nah, tersebut. Nah, pengadilan internasional memang memiliki kewenangan untuk mengadili individu, bukan negara,
yang diduga melakukan pelanggaran hukum perang atau kejahatan. Nah, menurut hukum internasional, membunuh dokter atau petugas medis yang sedang melakukan tugas kemanusiaan atau menyelamatkan korban di medan pertempuran adalah pelanggaran serius terhadap Konvensi Jenewa atau Kesepakatan Jenewa dan peraturan-peraturan hukum internasional lainnya. Pasal 20 tentang Konvensi Jenewa keempat tentang perlindungan korban perang sipil secara khusus melindungi petugas medis termasuk dokter dan memberikan perlindungan khusus terhadap tindakan mereka selama masa konflik bersenjata. Maka dari itu mereka yang memiliki tugas khusus sebagai tugas kemanusiaan seharusnya memiliki perlindungan khusus secara khusus terhadap tindakan mereka ataupun perbuatan kemanusiaan mereka yang dilakukan pada masa konflik bersenjata tersebut. Nah, menurut hukum internasional ini, membunuh dokter dari negara Turki yang sedang menyelamatkan korban Palestina di medan perang akan dianggap sebagai pelanggaran hukum perang yang serius dan negara Israel diminta pertanggungjawaban atas tindakan tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah Israel itu mau ataupun menyetujui yurisdiksi internasional tersebut? Nah, karena internasional tidak dapat tidak bersifat memaksa, maka dari itu terkesan yuridiksinya lemah. Nah, meskipun Israel dapat menerima banyak kecaman ataupun uh, uh, tekanan politik lainnya, namun Israel juga dapat menghindari dari yurisdiksi ataupun pengadilan internasional lainnya. Nah, jadi jawaban di sini adalah bagaimana cara mengadili Israel. Nah, cara mengadili Israel yaitu bisa jadi dengan cara mediasi atau permintaan pertanggungjawaban dari negara Turki kepada negara Israel. Nah, ataupun dengan cara lainnya yaitu mengadili individunya. Nah, yang diadili ini adalah individunya sebagai tindakan kejahatan, yaitu pada pengadilan ICC. Nah, yang diadili adalah individunya, bukan negaranya. Nah, makanya sulit untuk kita mengadili negara Israelnya karena negara Israel dapat saja berdalih bahwa yang melakukan tindakan tersebut adalah tentaranya, bukan atas perintah dari Israelnya. Namun dapat diadili Israelnya jika Israelnya yang melakukan perintah kepada tentaranya. Nah, seperti itu. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.